bicara terkait dengan Istaka Karya. Istaka Karya ini by design. Sebetulnya Istaka Karya itu ketika dipilotkan itu, dia masih ada 4 pekerjaan yang masih berjalan. 4 pekerjaan yang masih berjalan. Nilainya cukup besar. Saya bacakan yang satu, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulteng. Itu nilainya 78 miliar. Kurang lebih ini Pak. Sekian ya. Kedua, proyek pembangunan halte Luminor, apa ini? Hotel. Ini nilainya 19 miliar. Ini Pak. Terus kemudian nomor 3, ini proyek pembangunan kantor pemerintah terpadu Kap Brebes. Itu 111 miliar kurang lebih. Terus kemudian proyek pembangunan jalan Kembar Kali Kadia. Itu nilainya 204 miliar. Sekian. Jadi artinya Pak, sebetulnya Istaka Karya itu masih bisa berjalan. Karena dia masih mampu untuk mengerjakan proyek-proyek yang nilainya cukup besar. Tetapi kenapa ada statement bahwa itu harus disuntik mati? Nah, itu harus ada tanda tanya juga. Kenapa kok harus disuntik mati, bahasa dari Pak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN. Dan sekarang terpilih lagi. Kan kacau lagi nih. Negara ini sudah corat marut kalau menurut saya. Seperti itu Pak. Jadi ini by design. Karena ini sangat jelas. Sudah sangat jelas bahwa dia masih mampu mengerjakan proyek-proyek tersebut. Terus kemudian Pak, saya ada bukti bahwa dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu mensupport untuk Istaka Karya itu supaya bangkit kembali. Dia memberikan aset berupa tanah senilai 600 miliar. Asetnya. Ini ada dari Kementerian PUPR. Ini ya Pak. Jadi ini langsung data dokumennya. Bahwa diberikan kepada Istaka Karya tujuannya supaya Istaka Karya itu bangkit kembali. Tetapi sangat disayangkan lagi. Kenapa kok bisa dari Kementerian BUMN menolak aset yang diberikan oleh Kementerian PUPR? Padahal dari Kementerian PUPR itu diketahui oleh Kementerian Keuangan. Dan itu sudah digedok. Itu sudah dipersetujui. Dan itu ditolak oleh BUMN. Seperti itu Pak. Artinya Istaka Karya ini masih bisa berjalan sebetulnya. Untuk membayar dengan kita vendor-vendor ini masih bisa. Tetapi saya tidak tahu kenapa kok ini dipilotkan. Terus kemudian Pak, nah, kemudian saya menemukan dokumen notulen rapat di PPA. Fungsi dan tugas PPA itu apa? Fungsi tugas PPA itu kan merestrukturisasi BUMN yang sakit. Seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Coba. Kenyataannya malah mempilotkan, mendesain bahwa ini dipilotkan. Bukan untuk merestrukturisasi. Ada rapat-rapat tertentu, saya juga memiliki bukti-buktinya. Jadi sudah berubah dari jobnya PPA ini sudah tidak berfungsi lagi. Karena kalau ibarat kata orang sakit, itu PPA itu adalah dokternya. Dia akan menyembuhkan sampai pasiennya itu sampai sembuh. Tapi kenyataannya ya udah suntik mati aja, kan gitu. Sudah mati selesai pekerjaan, kan gitu.
Mereka dapat uang, kita korban-korbannya, seperti itu. Itu Bapak, itu tugas PPA juga perlu diperiksa, perlu dipanggil. Karena ini sangat penting, seperti itu.